Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan hasil kerja yaitu aplikasi pembelajaran kuis matematika menggunakan Android Studio. Anggota kelompok 6 sendiri yaitu ada saya, Erika Putri Santi dengan NIM 20509740206, ada Fenica Yulia Nurdianti dengan NIM 20509740332. Yang ketiga ada Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 20509740333, dan yang terakhir ada Ori Novitasari dengan NIM 20509740339. Oke, kita langsung saja ke bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, serta rumusan masalah yang akan dilanjutkan oleh Orin. Baik, saya akan melanjutkan pada bab 1 bagian latar belakang. Bermain game sendiri merupakan salah satu sarana pembelajaran. Ini menurut Weston pada tahun 2012. Lalu, game merupakan bagian dari teknologi dan media pembelajaran yang interaktif dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Ini menurut Arifin pada tahun 2012. Selanjutnya, menurut survei yang digelar oleh PopCamp Games, game dapat meningkatkan kemampuan memori dan kognitif menurut Dean tahun 2009. Dan karena game ini bisa membuat semangat belajar dan memotivasi siswa, maka kami membuat game dengan tema matematika yang bernama Math Quiz menggunakan Android Studio. Pembuatan game ini nantinya diharapkan dapat menambah motivasi belajar siswa, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam laporan hasil kerja ini memberi informasi agar dapat mengetahui laporan kerja dalam membuat aplikasi pembelajaran matematika dasar menggunakan Android Studio. Dan untuk tujuan pembuatan gamenya sendiri yaitu untuk membuat siswa yang memakai game ini nantinya bisa lebih semangat lagi belajar hitung-hitungan, karena dalam aplikasi ini sudah mengkolaborasikan antara bermain dan belajar menjadi satu, dan pastinya akan lebih asik lagi untuk belajar matematika. Lalu untuk rumusan masalah pada laporan ini ada 3. Yang pertama, ada aplikasi apakah yang akan dibuat dalam proyek ini. Yang kedua, apa saja manfaat dari aplikasi ini. Dan yang ketiga, tool apa yang digunakan dalam membantu membuat aplikasi ini. Selanjutnya ada bab 2, yaitu pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk bagian bab 2, bagian pembahasan. Aplikasi kuis matematika. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik maupun sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain mendapatkan sesuatu sehingga mendapatkan kepuasan batin. Game edukasi adalah permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Jadi game kuis matematika ini dikhususkan untuk pemain agar dapat membuat pemain menjadi lebih baik untuk mengerjakan misalnya soal matematika dan sejenisnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Trello. Nah, Trello itu apa sih? Trello itu merupakan suatu aplikasi kolaborasi yang memungkinkan kita untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Nah, dengan Trello ini tentunya proyek tersebut kita bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana ia mengerjakannya. Nah, penggunaan Trello ini pun cukup mudah, yaitu kita tinggal mengunjungi website dan melakukan registrasi untuk dapat menggunakan Trello tersebut. Yang kedua, setelah itu terdapat menu login, masukin email dan password. Dan yang ketiga, lalu ada tampilan awal seperti gambar di bawah ini. Oke, saya akan langsung menunjukkan saja Trello dari kelompok 6, yaitu game quiz matematika. Nah, untuk Trello dari kelompok 6 sendiri ini ada product definition, product backlog, sprint backlog, to do, in progress, to verify, and done. Nah, product definition ini isinya apa aja sih? Yang pertama tentunya ada the team. Di sini the team ini berguna untuk
menjelaskan struktur organisasi dan pengerjaan proyek pemrograman game tersebut. Nah, untuk saya sendiri, yaitu Erika Putri Santri sebagai sistem analis job, yaitu melakukan analisis sistem, membuat konsep project, membuat soal kuis matematika. Yang kedua ada Venica Yulianur sebagai UI UX designer, yaitu merancang tampilan aplikasi, menentukan bagaimana aplikasi dapat beroperasi dengan mudah. Dan yang ketiga menghidupkan rancangan desainer UI dan merancang UI dari sudut pandang pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Orina Vitasari sebagai mobile developer, yaitu menggunakan, memindahkan, dan mengadaptasikan aplikasi untuk yang lebih praktis dan berbentuk mobile. Yang selanjutnya ada membuat kode, mencoba aplikasi mobile tersebut. Yang ketiga ada memperbarui GitHub. Dan yang terakhir yaitu ada Rizal Aditya Mahendra sebagai dokumentator, yaitu membuat dokumentasi pembuatan proyek mulai dari awal sampai akhir dan memperbarui GitHub. Oke, yang selanjutnya itu juga ada definisi aplikasi. Nah, di sini definisi aplikasi itu menjelaskan tujuan kita membuat aplikasi itu tuh apa. Yaitu dalam aplikasi ini tujuan utamanya untuk membantu anak sekolah, terutama anak sekolah dasar yang karena aplikasi soal ini berisi kuis matematika yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, yang tentunya akan membantu sangat membantu anak-anak sekolah dasar untuk memahami materi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada produk backlog, yaitu keinginan kita sebagai pembuat aplikasi untuk pengguna. Nah, yang pertama kita itu ingin sebagai pembuat aplikasi tersebut, kami ingin fitur latihan soalnya bisa menampilkan jawaban yang salah dan yang benar. Yang kedua yaitu sebagai pembuat aplikasi tersebut, kami ingin fitur latihan soal mempunyai batas waktu. Yang ketiga, sebagai pembuat aplikasi tersebut, kami ingin UI UX yang menarik untuk user, karena tentunya target kami adalah anak-anak yang berumur 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat, sebagai pembuat aplikasi, kami tentunya ingin agar pengguna dapat mudah memahami konteks dan alasan kami membuat aplikasi tersebut ini apa. Dan yang kelima, sebagai pembuat aplikasi tentunya kami ingin agar aplikasi ini membuat pengguna dapat lebih menguasai dalam bidang matematika sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Selanjutnya ada sprint backlog, yaitu tentunya kami sebagai pembuat aplikasi ingin proyek ini cepat terselesaikan dan cepat bisa digunakan untuk para pelajar. Untuk tuduhnya in progress dan to verify tentunya udah kosong karena 99% proyek kami telah selesai. Dan yang ketiga ada done. Apa saja sih proyek kami yang telah selesai, yaitu yang pertama ada desain UI UX. Tentunya kita sebagai pembuat aplikasi membutuhkan desain UI UX untuk merancang aplikasi tersebut. Udah selesai. Selanjutnya ada kode program tampilan awal aplikasi tersebut. Di sini ada screenshotnya dan ini juga udah selesai. Yang selanjutnya ada kode program pertanyaan kuis. Di sini juga ada screenshot codingannya. Dan ini juga sudah selesai. Yang selanjutnya ada kode program true and false answer. Ini juga sudah selesai dan di sini ada screenshot kode program serta desain UI UX-nya. Yang selanjutnya yaitu ada kode program time up. Di sini juga sudah selesai. Di sini ada screenshot program dan gambar UI UX-nya. Selanjutnya ada kode program down atau kongras. Di sini juga udah selesai dan screenshotnya sudah kami masukkan. Dan yang terakhir ada screenshotan keseluruhan file untuk project kuis matematika. Oke, yang selanjutnya tentunya kita akan membahas tentang GitHub yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya akan saya lanjutkan.
Jadi kelompok kami di sini menggunakan tools GitHub untuk membantu perancangan aplikasi kami. GitHub sendiri merupakan layanan web host bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan kendali versi Git dan layanan hosting internet. GitHub ini digunakan oleh para developer untuk memudahkan pekerjaan. Kemudahan tersebut menjadi layanan utama dari GitHub. Kita bisa posting hasil project, repository, source code, agar dapat dilihat oleh user lainnya. Melalui postingan tersebut, kita juga bisa mendapatkan like, saran, bahkan bisa memodifikasinya juga. Kelompok kami menggunakan GitHub untuk mengembangkan serta memanajemen proyek aplikasi kami. Langkah pertama untuk GitHub dalam proyek kelompok kami adalah setiap anggota membuat akun GitHub terlebih dahulu menggunakan email. Untuk membuat akun GitHub-nya, kalian perlu membuka situs github.com, kemudian buat akun dengan menggunakan akun Gmail. Kemudian salah satu anggota membuat repository untuk menempatkan file project aplikasi. Mungkin bisa ditunjukkan untuk GitHub-nya. Ya, di sini kelompok kami sudah membuat repository dengan nama Matkuis. Untuk bahasa pemrograman sendiri, kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk directory filenya, di sini ada 3 folder dan beberapa file. Untuk foldernya ada nama id, dengan nama id, ada app, ada Gradle atau wrapper, lalu ada file Ictionary, build Gradle, Gradle properties, Gradleway, Gradleway.path, dan setting Gradle. Kurang lebih untuk GitHub-nya seperti itu. Untuk selanjutnya ada tampilan aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan memasuki tampilan aplikasi. Yang pertama yaitu ada logo aplikasi Matquiz, yaitu tentang gambaran logo aplikasi yang kita buat. Yang kedua ada tampilan aplikasi dan codingannya, gambaran desain awal aplikasi Matquiz pada tampilan awal berisi tentang Pygame and Quit. Yang ketiga tentunya ada tampilan game quiz. Di sini tampilannya berisi button jawaban, pertanyaan, poin, serta waktu untuk menyelesaikan sebuah game tersebut. Yang ketiga ada tampilan true answer. Ketika pemain atau pengguna menjawab soal benar, tampilannya akan menuliskan correct atau bahasa Indonesianya jawaban benar. Yang selanjutnya ada false answer. Ketika pemain atau pengguna menjawab soal salah, tampilannya akan menampilkan oops, the answer was wrong. Yang selanjutnya ada tampilan time up, yaitu jika waktu telah habis, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Dan yang terakhir, tampilan game down atau ketika pengguna atau pemain telah menyelesaikan permainan secara benar, akan mendapatkan tampilan seperti ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan program yang telah kami buat. Baik, ini adalah tampilan program di Android Studio pada aplikasi Matquiz. Pada program ini kami menggunakan bahasa Java. Dan di sini ada bagian-bagian dari pembuatan program itu sendiri. Yang pertama ada manifest untuk tampilan keseluruhan program, lalu ada Java yang berisikan unsur-unsur dari aplikasi itu. Yang pertama di sini ada home screen-nya, lalu game activity. Ini ada trivia question, trivia helper, time up, play again, dan game one. Lalu juga ada list yang berisikan drawable dan layout. Pada drawable ini berisikan beberapa
keseluruhan icon yang digunakan dalam pembuatan tampilan game. Lalu ada layout di sini yang berisikan codingan untuk membuat tampilan dari game itu sendiri. Lalu seperti untuk activity game, main activity-nya ini merupakan codingannya dan ini desainnya. Dan sama halnya seperti yang lain ada home screen, time up, dialog correct, game bound, dan play again. Itu saja presentasi untuk programnya. Saya kembalikan ke Erika sebagai moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan, yaitu pertama ada laporan, yang kedua ada eh, bagaimana programnya, dan yang ketiga ada Trello, serta yang keempat ada GitHub. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.